Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-azizul jabbar alladhi ja'ala al-jannata lil abrar, walhamdulillah al-wahidul qahhar alladhi ja'ala an-nara lil fujjar. Salatu wassalamu ala akramil khalqil mab'uthil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul abrar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsani ila daril qarar wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah kita yang kali ini saya akan coba menguraikan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini oleh sebagian sejarawan sebenarnya bukan perang Mu'tah. Dia perang kategori yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang itu dalam Islam ada dua kategori. Pertama namanya Sariyah. Apa itu Sariyah? Ekspedisi pasukan atau satu batalion begitu, atau satu grup, nggak banyak, dan Rasul nggak ikut. Itu namanya Sariyah. Yang satu lagi Ghazwah, itu baru perang betul, agresi, itu Rasul ikut. Mu'tah ini berdasarkan pengertian dalam sejarah dan para ulama itu namanya Sariyah. Tapi ulama sepakat dia dikatakan sebagai Ghazwah. Ini yang menjadi pertanyaan menarik yang pertama. Jadi dia secara aturan itu namanya Sariyah, perang yang tidak menyertai Rasulullah SAW. Tapi ulama sejarawan sepakat memasukkan dia ke dalam Ghazwah. Ini sama dengan kalau saya ilustrasikan, kalau kita buat peraturan atau buat ketentuan, kan sering ini nggak masuk peraturan Pak, tapi karena pertimbangan dan berbagai hal, ini masuk aturan. Yang paling sering ketemu begitu biasanya kalau naik pesawat di bandara, biasanya ada aturan ekstra tambahan biasanya. Atau kalau kita ke rumah sakit atau ke lab-lab, saya pernah ke lab yang cukup bonafit ya, harganya segitu Pak, tapi kita ada tambahan lain sehingga harga akhirnya segini, kan gitu ya. Dulu waktu lama-lama masih kita PCR, masih harus ke lab-lab yang ternama ya supaya diakui, kan begitu kan, harganya segini Pak, memang harga resminya begini, tapi dengan tambahan ini jadi segini gitu. Sariyah ini sama, Mu'tah ini secara kategori berdasarkan pengertian sejarah dalam beberapa perang Rasul itu dia masuk Sariyah. Rasul tidak bersama pasukan ini, tapi sejarawan memasukkannya Ghazwah. Kenapa? Karena Rasul menceritakan perang ini live. Dalam kitab Nurul Yakin dan Rohikul Maktum itu Rasul lagi begini, habis sholat dikatakan, sekarang posisi bendera perang dipegang oleh Zaid bin Harisah, mari kita doakan. Habis itu, sekarang Zaid telah meninggal, diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib, mari kita doakan. Jadi kayak nonton perang ini, kalau yang suka bola lihat live bola begitu ya, dikomentari gitu. Itu versi pertama, merujuk dalam kitab Nurul Yakin dan Rohikul Maktum. Tapi kalau merujuk dalam kitab Syirah Ibnu Hisham, fikih surah yang kita bawa hari ini, itu Rasul sedang ceramah di atas mimbar. Ada yang mengatakan lagi khutbah. Sekarang kita sedang mendoakan perang lagi berlangsung. Zaid bin Harisah memimpin, lagi ceramah. Sekarang sudah Ja'far, Zaid meninggal, innalillah, semua baca innalillah sahabat itu. Ja'far tangannya putus satu, tangan kirinya memegang bendera, tangannya putus satu, bahunya megang bendera, dan akhirnya dia meninggal. Rasul menangis menceritakan itu dan mengucapkan innalillah. Sekarang diambil oleh Abdullah bin Rawahah, berperang dengan luar biasa. Lagi-lagi Abdullah meninggal dunia. Sekarang mereka sedang bermusyawarah menentukan siapa pemimpin selanjutnya, dan ternyata terpilihlah pedang Allah, itulah Khalid bin Walid. Itu diceritakan dengan begitu. Kalau sekarang ya kayak komentator yang nonton acara-acara live begitu, dikomentari. Sehingga para ulama sejarah memasukkan Mu'tah ke dalam Ghazwah. Kenapa? Seakan-akan Rasul bersama mereka. Itu pertama.
Saya sampaikan dulu karena ini menarik. Sejak awal sudah berbeda sejarawan Islam mengkategorikan peristiwa Mu'tah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi menarik karena kalau merujuk dalam buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh ulama India, Syekh Al-Hasani Abul Hasan An-Nadawi. Jadi ada ulama India juga mengarang fikih sirah, terjemahannya belum banyak ya. Dia ketua, kalau kita ketua MUI-nya di India ya, majelis ulamanya. Udah lama, tahun 70-an. Ada namanya Sirah Nabawiyah, itu menjadi diktat resmi teman-teman yang kuliah di Damaskus. Nah, kalau fikih sirah ini kan diktat resmi kemudian kuliah di Al-Azhar ya. Nah, kalau Nurul Yakin diktat resmi yang dipakai orang pesantren. Nah, orang pesantren kan pakai Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Orang madrasah nggak mau kalah, pakai ringkasannya Khulasah Nurul Yakin. Nah, jadi bukunya itu banyak sejarah ya. Jadi kalau kita masuk pesantren itu dikasih buku Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Anak madrasah, anak tidak itu pakai apa? Khulasah Nurul Yakin, ringkasan dari Nurul Yakin. Pesantren-pesantren bisa pakai buku itu. Nah, baru muncul buku yang terbaru yang menang lomba, Rahiqul Maktum. Nah, kita banyak pakai itu di masjid karena ada terjemahannya. Itu pemenang lomba karya ilmiah yang diadakan oleh Robitoh Alam Islami. Siapa pemenangnya? Lagi-lagi orang India itu, Ali Mabr Al-Kafuri. Nah, ada buku lagi karangan yang saya katakan tadi tahun 73 atau 76-an itu beliau menceritakan perang Mu'tah ini adalah perang yang sangat luar biasa. Satu, karena sahabat diminta berangkat ke Jordania. Jadi Mu'tah itu sekitar 12 km dari pusat kota Jordania sebelah selatan, ada namanya perbatasan Kalk namanya, dan sekarang dijadikan universitas ya, Jamiatul Mu'tah. Nah, itu ada. Itu perjalanan dari Madinah ke sana itu, kata beliau merujuk kepada bukunya, itu kurang lebih 11.000 kilometer. Saya coba tanya beberapa teman yang kuliah di Jordania, karena mereka sering pergi haji kan naik darat kan. Syam itu ada 4 negara ya. Syam itu Jordania, Suriah, Palestina, dan ada satu lagi yang tahu, Lebanon. Itu mereka kalau haji boleh jalur darat. Nah, saya tanya itu perjalanannya sekitar 11 sampai 12 jam kalau naik bus. 11 atau 12 satu harian ya. Nah, berarti kalau naik kuda kan dulu nggak ada pemberhentian, nggak ada rest area kan, naik kuda itu ya naik kuda aja gitu ya, nggak ada jajan di tengah jalan kan. Nah, ya kira-kira bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini perjalanan luar biasa. Mereka perang jauh kan, biasanya perang itu di Badar, di Uhud, dekat-dekat kan. Ini perang paling jauh yang dikatakan oleh beliau sebagai perang yang luar biasa karena perjalanannya jauh. Jadi untuk sampai ke Jordan saja itu perlu perjuangan, belum perangnya itu, baru perjalanannya. Yang kedua, kata beliau, Syekh Abu Hasan Nabawi ini, terjemahnya ada tapi nggak banyak ya. Mereka sampai di perbatasan kota Ma'an itu, sebelum masuk ke Jordan itu, dapat informasi pasukan yang dihadapi sekitar 200.000. Jadi 200.000 orang. Ada yang mengatakan qadra. Jadi bahasanya Arab itu ada 2 kalimat. Qadra mi'atai alfin takriban. Nah, jadi kalimatnya sekitar 200.000. Ada mengatakan kira-kira 200.000. Sehingga ada yang mengatakan 150.000. Nah, yang menjadi pertanyaan kan oleh para sejarawan sekarang itu, bagaimana mereka bisa menghitung sekitar itu gitu. Nah, itu kan berarti mereka sebenarnya lebih pintar dari kita gitu. Kita kan pakai kalkulator ngitungnya, dia bisa menghitung gitu. Nah, pasukan segini. Nah, itu kan logika kita tidak mungkin dia mau berangkat perang itu ngitung dulu. Coba hitungan 1, 2 kan nggak begitu ya. Nah, tapi dia bisa memperhitungkan jumlahnya gitu. Nah, itu kan hebatnya para sejarawan dulu. Tentu mereka menggunakan ilmu logika yang luar biasa gitu. Sementara yang berangkat dari kita 3.000 orang, dan itu sudah pasukan terbaik yang dipilih Rasulullah, nggak main-main itu. 3.000 itu kan jumlah ketika Rasul perang Khandaq. Perang Ahzab itu kan itu 5.000, 3.000 pasukan, 2.000-nya anak-anak perempuan kan. 3.000 udah pilihan. Logikanya kalau 3.000 berangkat
berangkat ke Syam, berarti kan habis di Madinah itu. Karena ketika perang Khandaq berapa pasukannya? 3.000 juga. Ternyata oleh sejarawan, peristiwa ini kan terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Kita tidak bahas itu. Hudaybiyah itu kan perjanjian yang membuat Islam secara de facto dan de jure itu diakui. Karena itu isinya apa? Perjanjian antara kafir Quraisy, Suhail pemimpin Quraisy mewakili Abu Sufyan, dengan Muhammad pemimpin Madinah, kan gitu kalimatnya. Jadi itu pengakuan Islam menjadi sebuah negara. Nah, ini juga dilakukan setelah itu baru ada perang ini, sehingga kata para sejarawan pasca Hudaybiyah itu banyak yang masuk Islam, sehingga jumlah umat Islam bertambah. Jadi kemungkinan tetap masih ada pasukan di kota Madinah. Nah, jadi pasukan terpilih berangkat ke Mu'tah. Baik, poin-poin itulah yang insya Allah akan coba kita uraikan, bahwa perang ini satu adalah perang yang menjadi luar biasa karena Rasul menyampaikannya secara langsung seakan bersama mereka. Yang kedua, ini perang akidah yang luar biasa karena perlu persiapan yang matang serta ketahanan yang luar biasa, nanti diceritakan di buku ini. Dan yang terakhir, ini perang yang tidak sebanding, 3.000 melawan 200.000. Nah, ini kan kalau di sini kita banyak para pakar manajemen bisnis, nah ini bisa diambil nih perang Mu'tah ini. Teori bisnis berdasarkan perang Mu'tah. Artinya kita tidak boleh takut melawan kartel-kartel besar itu. Anggap aja seperti perang Mu'tah kan. Dengan modal 300 juta melawan modal 2 triliun kan, begitu kira-kira. Ya, nanti kita bahas di akhir-akhir ya, terkait dengan hikmah perang Mu'tah nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Mu'tah wa qad kanat fi syahri Jumadil Ula sanata 8 min al-Hijrah, wa Mu'tah qaryah ala masharif asy-Syam wa hiya allati tusamma al-yawm al-Kark. Wa bainahuma ma dzakarnahu min maqtal al-Haris ibn Umar al-Ajadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Malik Bisra wa lam yaqtul Rasulullah rasul ghairi. Jadi kisah perang Mu'tah ini sebenarnya rentetan dari peristiwa Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Dzulqa'dah, itu Rasul melakukan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini asalnya Rasul bermimpi kepada sahabat, aku mimpi aku tawaf di Ka'bah. Sahabat menangis, itu berarti kita bakal berangkat ke Ka'bah. Ya Rasulullah, apakah ini harapan kita kembali ke Mekah? Gitu. Sahabat menangis, pikirannya sudah bakal kembali ke Mekah, sehingga mereka pakai berangkat sampai di perbatasan itu dihadang kan sama kafir Quraisy, nggak bisa masuk Mekah. Nanti Rasul akhirnya bersepakat tidak boleh umroh tahun itu, tahun depan baru berangkat, namanya Umratul Qadha. Dan Rasul mereka sudah pakai pakai ihram. Makanya kan orang yang umroh itu boleh umroh dari Hudaybiyah kan, pakai ihram. Langsung Rasul mau menyembelih, motong rambut itu. Makanya oleh beberapa yang ikut pernah umroh ya, itu boleh mengambil dari Hudaybiyah karena Rasul mencontohkan itu. Itu kan perjanjiannya saat itu. Bagaimana Umar, orang yang sangat responsif, itu kan komentar, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil. Ya Rasul, ini perjanjian merugikan kita benar, mereka salah. Sudah, apa yang terjadi? Kata Rasul, itu udah perintah, jalankan saja. Nah, setelah Hudaybiyah itu kan apa hikmahnya? Banyak orang ingin belajar Islam karena mereka masuk oleh pengarang beberapa kitab termasuk Rahiqul Maktum, Taurun Jadid, fase baru umat Islam setelah capek perang. Mereka mulai apa? Berdamai kan, gencatan senjata, sehingga kafir Quraisy mengenal Islam, banyak orang masuk Islam. Saat itu pertambahannya luar biasa. Nah, dari masa lagi damai itu, karena dakwah ke Mekah itu terhambat karena nggak boleh saling mengajak, Rasul dakwahnya keluar kemana? Ke Syam. Salah satunya mengirim surat kepada para pemimpin dunia, ngirim ke Mesir, diterima oleh Muqawqis. Memang tidak menerima Islam, tapi dia menjawab dengan baik. Bahkan dikirim 2 orang budak, yang satu diambil oleh Hasan bin Sabit, satu lagi dinikahi Rasul, namanya Maria Kiptiah, itu yang nanti lahir anaknya Ibrahim. Kemudian dikirim ke Heraklius, pemimpin Roma kan begitu ya. Heraklius mengatakan siap masuk Islam,
tapi karena para pengikutnya nggak mau, akhirnya Heraklius mengatakan saya hanya pura-pura saja, pencitraan, kan gitu ya. Selesai. Dikirim ke Kisra Persia. Nah, Kisra malah dengan mengatakan, apa ini? Apa mungkin bangsa budak, bangsa yang terbelakang menjadi atasanku? Oh, nggak mungkin, pulang. Aku tidak mengikut Rasul. Kisra akan hancur. Betul. Setelah kemudian anaknya berontak dan membunuh ayahnya sendiri, bahkan kata keponakannya. Kemudian dikirim lagi ke Amman, ke Bahrain, mereka masuk Islam. Nah, di antara salah satu itu ada juga dikirim ke Basra, yaitu di Syam ini. Nah, Rasul mengirim utusan. Nah, Basrah ini dia merupakan perpanjangan Imperium Romawi, Heraklius. Jadi perwakilan di Arabnya di Basrah, di Syam itu oleh Syurahbil. Nah, Syurahbil ini orangnya merasa sudah besar. Apa yang terjadi? Utusan Rasul dibunuh. Sehingga dalam dunia diplomasi saat itu membunuh utusan perang ini nggak boleh. Membunuh utusan, kan utusan negara itu tidak boleh dibunuh ya. Nah, inilah oleh sepakat mayoritas sejarah mengatakan inilah dasar perang Mu'tah. Jadi yang namanya Haris bin Umair al-Azdi itu dikirim ke Basrah untuk menyampaikan dakwah Rasul tadi. Kan saya kira ada yang menolak, ada yang menerima ya. Kisra menolak. Nah, tapi ini lebih parah, dibunuh utusannya. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang mencederai politik saat itu. Tidak boleh membunuh utusan. Akhirnya Rasul marah, dan untuk mengingatkan Syurahbil ini maka dikirimlah pasukan sebanyak 3.000 orang. Kemana? Ke Mu'tah. Nah, ini sebab utamanya. Meskipun ada versi lain dalam Ibnu Hisham disebutkan versinya, tapi tidak termasuk pendapat mayoritas. Itu versinya karena Basra itu tidak menerima perkembangan Islam yang begitu pesat. Nanti oleh Ibnu Ishaq sama sejarawan yang lain memang terjadi penambahan yang luar biasa. Bisa dibayangkan Hudaybiyah itu adalah Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Oke. Fathu Makkah kapan? Ramadan 8 Hijriah. Berapa pasukan yang berangkat? 10.000. Nah, bisa kita bayangkan 3.000 pasukan jadi 10.000, berarti terjadi penambahan 2 kali lipat jumlah Islam itu. Nah, luar biasa itu. Nah, saya ulangi, Dzulqa'dah 6 Hijriah dengan Ramadan 8 Hijriah Fathu Makkah. Nah, itu pasukan yang berangkat 3.000 menjadi 10.000, berarti ada 7.000 tambah hanya sekitar kurang lebih 2 tahun itu. 6 Hijriah ke 8 Hijriah. Nah, ini yang oleh Basrah itu, ini bahaya ini perkembangannya luar biasa. Jadi dia tidak terima. Nah, dan ini kalau kita kaitkan dengan sehari-hari sama. Tidak ada orang besar itu nyaman dengan munculnya matahari baru kan. Nah, ini mengganggu ini. Kan biasanya 2, kalau nggak dibinasakan kan begitu. Itu pendapat kedua, tapi tidak mayoritas. Yang paling kuat adalah terbunuhnya utusan Rasul yang dikirim ke Basra untuk mengajak masuk Islam. Ini yang paling kuat ya. Dan kitab ini yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan hal sama. Salah satu penyebab utama adalah maktal, terbunuhnya Al-Haris bin Umair Al-Azdi Rasulillah ila Malik Busra atau Basrah. Karena meninggalnya utusan Rasul untuk dakwah Islam. Yang menarik, Rasul mengumpulkan sahabat, dia katakan kalian akan berangkat ke Syam. Jadi Syam itu 4 negara ya, ke Jordania. Nah, kalimat Rasul ini yang oleh sahabat menarik. Nanti yang memimpin pasukan pertama adalah Zaid bin Harisah. Kalimat Rasul ini. Kalau Zaid terluka, diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan kalau Ja'far terluka, diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, ini kan sebenarnya tanda-tanda bakal meninggal itu. Udah begitu kalimatnya kan. Nah, kalau diilustrasikan kita sekarang akan dikirim tim ekspedisi DKM Al-Falah Yasmin. Nanti kalau dia sakit ganti yang ini, ganti yang ini. Wah, saya udah dikira sakit ini perhitungannya kan. Udah Pak, saya mundurkan diri, begitu kan. Nah, sahabat enggak, malah alhamdulillah berarti saya syahid. Ah, ini bedanya ini. Kalau kita kan nanti kalau ini begini belum dikasih tahu aja sudah Pak saya mengundurkan diri. SPJ bagus nih biayanya, enggak Pak saya enggak jadi karena feelingnya udah enggak enak kan begitu ya. Ini Rasul sudah memberikan gambaran nanti yang mimpin ini.
Sahabat sudah apa? Takbir Allahu Akbar, berarti saya akan mati syahid. Dan tidak ada yang mundur itu. Nah, 3 ini pemimpinnya. Pertanyaannya, kenapa nanti di akhir pemimpinnya Khalid bin Walid? Nah,